akan belajar berkaitan dengan analisis sinyal geofisika. Ya, ini tentu saja semuanya udah pada lancar harusnya, cuman mungkin saya hanya mengingatkan buat yang mungkin lupa. Kurang lebih begini kalau ilustrasinya. X itu untuk komponen imajiner, X itu real, Y itu imajiner, Z-nya bentuknya seperti ini ya kalau plotnya itu. Jadi makanya kita punya bentuk yang tadi kita sudah jelaskan ilustrasinya. Nah, dimana besarnya dari Z ini kan biasanya disebutkan juga R gitu ya, atau magnitudo dari koordinat polar kita. Di sini juga theta di situ kita bisa lihat posisinya bisa kita hitung dari dimensi ini, di mana arkus tangan inverse dari Y per X begitu, dari posisi Y dan X. Oke. J sama dengan akar minus 1, yaitu kita sudah tahu. Nah, ya beberapa ilustrasi penjumlahan untuk bilangan kompleks, misalkan kita punya ini Z dan V, ya ini adalah resultan vektor ini. Hal-hal lain paling apalagi ya? Ya ini, misalkan ilustrasi dari pangkat dari simbol imajiner J. Jadi kalau J pangkat 0 itu sama dengan 1, J pangkat 4 itu 1. Ini nanti mungkin akan berguna pada saat kita berhubungan dengan suatu deret begitu ya. Nah, kalau ini kita muter J pangkat 1 ini sama dengan J. Nah, kalau J pangkat kuadrat berarti kan akar minus 1 ini dikuadratkan jadi dapatnya minus 1 begitu. Kalau J pangkat 3 ini minus J dan seterusnya. Jadi kita punya perulangan bentuk ini. Ini nanti mungkin akan muncul di perkuliahan selanjutnya untuk membantu pemahaman kita terkait bentuk pangkat ini. Terus bentuk yang lain ada istilahnya conjugate ya, kompleks conjugate. Jadi biasanya disimbolkan dengan Z asterik. Nah, ini Z, kalau di atas kita punya Z, di bawah ini punya Z asterik. Yang atas ini X plus JY, yang bawah ini adalah X minus JY. Nah, secara gambar itu bentuknya seperti ini. Itu berhubungan dengan posisi dari tetanya yang negatif dan yang positif. Jadi kompleks conjugate-nya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini pasti sudah pernah dipelajari ya, nggak apa-apa kita ulang terus, mudah-mudahan makin paham. Nah, selain bilangan kompleks, biasanya kita juga menyinggung identitas Euler. Ini penting karena kita nanti perlu menghubungkan bilangan kompleks ke sinusoidal tadi yang kita pelajari, sinusoid. Jadi setelah kita tahu bentuk-bentuk yang seperti ini, nah identitas Euler itu menghubungkan bentuk untuk cosinus dan sinus. Nah, contohnya misalkan, kita punya persamaan E J theta ini bisa kita representasikan sebagai cos theta plus J sin theta. Jadi ini kan adalah bentuknya, kita punya persamaan yang di sebelah kiri ini, di mana Z sama dengan X plus JY sama dengan magnitudo Z dikali E pangkat J theta, di mana X-nya itu kalau kita coba breakdown itu bisa jadi adalah magnitudo Z dikali cos theta, sedangkan Y-nya adalah magnitudo Z dikali sin theta. Jadi kalau kita coba substitusi X ini ke atas, kita akan punya bentuk yang seperti ini. Ya, tentu saja kita perlu menghubungkan ini sehingga nanti kita bisa coret nilai magnitudo Z-nya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan kompleks conjugate-nya adalah seperti ini, nah maka kita juga bisa mendapatkan bentuk yang lain, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan proses substitusi dan eliminasi, kita nanti akan bisa mendapatkan cos theta itu sama dengan E pangkat J theta plus E pangkat minus J theta dibagi 2. Sedangkan sin theta-nya ini E pangkat J theta minus E pangkat minus J theta dibagi 2J. Jadi kalau kita punya bentuk E pangkat J theta, ini berarti kan berhubungan dengan bilangan kompleks tadi. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa kita hubungkan ke bentuk cosinus atau sinus. Oke.
Jadi dari situ kita akan coba identifikasi. Nah, secara umum sifat dari sinyal kita, sinus itu di sini kita punya bentuknya itu adalah odd. Sinyal odd itu sinyal ganjil. Sedangkan cosinus ini adalah sinyal even. Sinyal even itu secara umum didefinisikan secara matematis jika x fungsi t sama dengan x dari fungsi dari minus t. Jadi simetri pada sumbu y atau sumbu x sama dengan 0. Sedangkan kalau sinyal ganjil atau sinyal odd itu berhubungan dengan bentuk matematis yang seperti ini. X fungsi t sama dengan minus x dari fungsi minus t. Jadi pencerminan terbalik ya. Ganjil tidak simetri, tapi ada pencerminan terbalik gitu terhadap sumbu y atau sumbu x sama dengan 0. Nah, kalau kita mengenal adanya sinyal even dan sinyal genap, sinyal genap dan sinyal ganjil, nah itu kita kenal selanjutnya bahwa suatu sinyal atau setiap sinyal, misalkan kita punya sinyal YT, itu dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan komponen genapnya dan komponen ganjilnya. Misalkan di sini kita punya sinyal Y fungsi T itu sama dengan Y even fungsi T ditambah Y odd fungsi T. Nah, nanti kita akan gunakan nih persamaan-persamaan yang tadi, ada beberapa bentuk-bentuk pendek ini. Nah, kalau itu sudah lancar, itu nanti akan mudah untuk memahami bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita tutup pertemuan pertama ini